Salawatullah alaika. Kenapa Ustaz tiba-tiba bersolawat? Karena setan mulai berbisik. Jangan sedekah, ganti handphone baru. Jangan sedekah, anak masih sekolah. Yang anaknya udah selesai sekolah, jangan sedekah, anak kuliah biaya mahal. Yang sudah selesai kuliah, jangan sedekah, nabung untuk anakmu berbini. Yang anak udah berbini, jangan sedekah, menantu sedang hamil mau melahirkan nanti sesar. Itu kerja setan, itu namanya SOS, standar operasional setan. Maka dengan bersolawat hilang bisikan-bisikan itu, langsung ibu itu mengambil duit, keluarlah 2000 perak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus berjalan ke belakang. Semua duit ini tidak dibawa kemanapun, dibelikan beras, dibagi-bagikan. Emang ibu sudah kaya, duitnya banyak, bapak apalagi? Ini kota industri, PT perusahaan besar-besar, ekspor impor. Mudah-mudahan ekonomi semakin membaik ke depan. Amin. Tapi kita tak tahu, rupanya di pulau sana ada orang yang mencari ikan tak dapat, mencari rezeki jauh, mengadu mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dituntut di hadapan Allah. Habiskan pikiran kita untuk memikirkan saudara kita, sehingga pikiran kita tidak dihabiskan oleh hoax, tidak dihabiskan oleh isu, tidak dihabiskan oleh berita bohong. Yang pertama, kalau mau jaga persatuan adalah selamatkan diri dari cerita berita bohong. Fit and proper test. Kalau mau jadi anggota dewan, mau jadi wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, begitu juga dengan berita-berita ini. Jangan langsung percaya, jangan langsung share. Kalau kita punya grup-grup, tanya. Kalau kita punya tokoh masyarakat, tanya. Ustaz Ramon, betul tak berita ini? Ustaz Ardi, Bang Ardi, betul tak berita ini? Ini kalau kenal sama Pak Dandim, betul tak berita ini? Kita cek and recheck. Jangan sampai kita korban dari adu domba yang tidak pernah berakhir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari isu-isu ini semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal. Abdul Somad termasuk korban isu. Menjadi korban isu itu menyakitkan, guys. Saya tidak pernah memikirkan apa cakap orang. Hidup ini sederhana, hidup ini simple. Yang susah itu adalah memikirkan cakap orang. Betul? Banyak juga yang jam saya berarti. Pikir benar, cakap benar, amal benar. Datang sesuatu yang tak baik, pikir baik, cakap baik, buat baik, amal baik. Datang yang tak baik, ujian, bersabar. Datang yang baik, bersyukur. Hidup ini tak usah payah-payah. Datang baik, syukur. Datang tak baik, sabar. Banyak pikiran, tidur. Tidur tak bisa, makan. Makan tak bisa, laut dekat. Pergi kalian ke jembatan Barelang. Melompat, tak boleh bunuh diri. La tulqu bi aydikum ila tahluka, la taqtulu anfusakum. Jangan bunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima. Allah amat sangat sayang kepada kamu. Kau lahir ke dunia ini bukan dari proses yang tidak sengaja. Kenapa kau akhiri hidupmu dengan bunuh diri? Perempuan-perempuan bunuh diri hanya karena ditinggalkan oleh orang yang akan menikahinya. Laki-laki yang gagah perkasa, ganteng, muda, bunuh diri, letoy, loyo, lunglai, lemas, hanya karena perempuan. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Apa pula kalian galau? Ganteng, muda, gagah perkasa, aku aja yang kurus, hitam manis begini. Sudah tua, udah 45 umur, walaupun orang masih yakin 24. Tengoklah komen-komen di YouTube itu, bacalah komen-komen. Apa kata mereka tadi waktu komen saya pakai motor, bonceng aku dong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa. Kenapa? Pandang sebelah kanan masih ada saudara, pandang sebelah kiri masih ada sahabat, pandang ke depan masih ada orang-orang tua, pandang ke belakang masih ada tokoh masyarakat. Di bumi Melayu kita masih punya datuk-datuk kita yang ditinggikan seranting, didulukan selangkah. Masih ada para alim ulama. Ada ulama kita dari Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, tempat mengadukan segala permasalahan kita. Datang ke masjid, dekatkan diri kepada Allah.
In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, kalau kau pakai pikiranmu untuk memikirkan hamba Allah, kalau kau pakai tenagamu untuk menolong agama Allah, yang surkum, Allah akan mengirimkan pertolongannya. Nasrum minallah, pertolongan datang dari Allah. Wa fathun qarib, pertolongan sudah dekat. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah pertolongan Allah datang. Kalau sudah datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jangan sombong, jangan angkuh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar juga, resek itu diisi juga. Mana dia, kenapa hilang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat jaga persatuan yang pertama, jangan termakan isu, jangan termakan hoax. Cek and recheck, periksa baik-baik. Grup-grup WhatsApp kita disterilkan dari orang-orang yang tidak dikenal, menyusupkan berita-berita bohong. Jadi kalau gitu kami nggak boleh punya grup, Pak Ustadz. Ingat, pikir baik-baik. Kalau isi grup itu ceramah, teruskan. Kalau isi grup itu pengajian, teruskan. Kalau isi grup itu nasihat, teruskan. Tapi kalau isinya tak tentu arah, tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kau mati menghadap Allah, grup itu tak mau ikut. Betul? Ramai ini, ramai, melimpah ruah malam ini. Kalau saya mati malam ini, ada yang ikut? Tengok, ngaku semua. Tidak, kata dia. Sedangkan jamaah aja tak mau ikut. Apalagi kawan-kawan grup yang tentu arah. Grup SD, grup SMP, grup SMA, grup kuliah. Kalau ceritanya memikirkan bagaimana persatuan kita, bagaimana saudara kita yang sudah meninggal dunia, anaknya kita sekolahkan, bagaimana yang belum pakai hijab, belum bertudung labuh, belum pakai baju kurung. Kalau isinya watawasau bil haq, watawasau bis sabr, teruskan atau berhenti? Teruskan. Tapi kalau isinya cuma bertanya, kamu dulu sebenarnya aku suka sama kamu, gimana kalau kita teruskan sekarang? Diam kau setan. Ini adalah perbuatan maksiat dan dosa. Dulu orang kalau mau buat dosa susah, kalau buat dosa payah, mencari orangnya, mendatanginya, berbicara dengannya. Hari ini cukup dengan cari namanya di Facebook, lalu add friend, cari namanya di Instagram, tag, akhirnya dapat nomornya, say hello, akhirnya terjadilah semua yang terjadi. Ini siapa? Udah macam abang saya. Ini siapa? Udah macam paman saya. Ini siapa? Udah macam kakak saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kalau ibu masih suka merepet, kau di mana, abang di mana, pulang jam berapa, duit kemana, kunci di mana, pulang jam berapa, sama siapa, bersyukurlah Pak. Berarti kau akan selamat dunia akhirat insya Allah. Amin. Ibu-ibu yang suka merepet, teruskan. Siap? Tengok. Kalau kau merasa dunia ini tersiksa karena repet mereka, insya Allah nanti pas diperiksa malaikat, kata malaikat ini tak usah diperiksa karena di dunia udah hajab kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi si bapak taubat bukan karena nasihat penceramah, boleh tadi dia taubat takut pada Allah bukan karena tausiah Abdul Somad, tapi karena seorang ibu. Kalian bukan profesor, kalian bukan doktor, kalian bukan ulama, kalian bukan ustazah, tapi sesungguhnya cakap kalian, ucapan kalian, doa kalian sudah menyelamatkan anak, suami, keluarga. Mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat ukhuwah yang pertama, jangan mudah diadu domba, jangan mau termakan isu. Yang kedua, di mana kita menjaga persatuan? Apakah menjaga persatuan di kafe? Apakah menjaga persatuan di kantor? Kalau persatuan dijaga di kantor selama masih kerja, begitu pensiun kita down, kita tak lagi mau berteman. Kenapa? Sudah tak sama-sama kerja. Kalau persatuan dijaga di kafe, enak. Sayang ayah di simpang jalan, sayang ibu sepanjang jalan, sayang kawan ada berada. Dia berduit, kita berduit, enak berkawan. Dia punya mobil, kita punya mobil, enak berkawan. Sama-sama ketawa, banyak teman. Tapi sampai masa susah,
Berapa teman di Instagram? Berapa teman di Facebook? Berapa teman di Twitter? Berapa teman yang datang ketika saat susah? Kalau teman kita ada 10 saat kita susah, 8 pura-pura susah, yang 2 ketawa melihat kita susah. Betul? Banyak yang mengaku nih. Di mana kita berteman? Bertemannya di masjid. Di mana kita berteman? Bertemannya di majelis ilmu. Di mana kita berteman? Bertemannya di majelis zikir. Termasuklah yang malam ini berteman di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemanannya kekal abadi sampai ke surga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita tidak duduk di kafe, duduk, tapi isinya watawasau bil haq watawasau bisab. Gimana bro? Sudah sholat? Nantilah sholat, udah agak tua sedikit. Ingat, malaikat maut datang tak nengok akte kelahiran. Gimana beb? Kenapa belum pakai jilbab? Nantilah pakai jilbab, udah agak lisut sedikit. Ingat, malaikat maut kalau datang dia tak nengok glowing tak glowing. Disentapkannya mati di tengah jalan. Cakapmu pendek, cakapmu tak perlu panjang lebar, tapi menyentuh sampai ke hati. Kenapa? Karena yang kau cakapkan dari mulut cuma sampai ke mulut. MLM, multi level marketing. Tapi kalau kau sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, kau berkata demikian karena ingin menyelamatkannya. Orang beriman tidak egois, tidak sombong. Dia tidak masuk surga sendirian. Mau masuk surga sendirian? Orang beriman tak mau masuk surga sendirian. Kenapa kau ajak aku sholat? Kenapa kau ajak aku puasa sunat? Kenapa kau ajak aku pengajian? Kalau masuk surga sendirian aja. Jangan urus-urus aku. Urus aja surgamu. Jangan urus nerakaku. Nampaknya ceramah tak boleh kuat-kuat di sini. Urus saja surgamu. Jangan urus neraka. Oh, kalau mau buat dosa, buat aja dosa. Kalau kau mau sholat, sholat aja. Kenapa mesti urus aku? Kasih tahu sama dia baik-baik. Aku andai masuk surga, aku tak mau di surga itu. Kenapa? Surga itu nggak ada kalau kau nggak ada di sana, friend. Asik. Itu orang beriman. Dia menengok kawannya sakau, menengok kawannya mabuk, menengok kawannya dugem. Tahu arti dugem? Duduk sambil gemetar. Dia tak sampai hati menengok kawannya masuk neraka jahanam. Lalu kemudian ketika malaikat bertanya, masuklah engkau ke dalam surga. Sampai ke dalam surga apa kata dia? Temanku yang dulu sama-sama satu kampus, sama-sama kerja satu kantor, dia tak ada di surga, wahai malaikat. Di mana dia? Rupanya transit di neraka jahanam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pergilah engkau ke dalam neraka, disiapkan satu protek di badannya sehingga dia tidak kepanasan. Kalau di dalam badan kawanmu itu ada iman sebesar duit logam, tarik dia. Diperiksa imannya, tak ada sebesar duit logam. Kalau di dalam teman badanmu itu ada iman sebesar biji sawi, selamatkan dia. Di tengah neraka jahanam, saking panasnya hitam kelam, ada nampak kelap-kelip iman sebesar biji sawi. Itulah dia sahabatku. Makanya ada orang yang masuk surga karena syafaat sahabatnya orang beriman. Makanya ketika saya tausiah, datanglah seorang anak muda melelehkan air mata. Ustaz Somad, kenapa? Nanti kalau saya masuk neraka, tolong selamatkan saya, Pak Ustaz. Kau kok pede kali masuk neraka? Kita ini semua nanti masuk surga. Bukan saya yang bilang. Yang mengatakan itu Nabi Muhammad. Percaya dengan Nabi Muhammad? Percaya dengan Nabi Muhammad? Tak percaya silakan. Kursi neraka masih banyak kosong. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Bagaimana kalau dia riba? Bagaimana kalau dia makan haram? Wa insana wa insarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Tapi transit dulu, dia obok-obok dulu. Setelah bersih baru dimasukkan. Makanya kita minta supaya jangan transit. 7 kali kita minta subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Nanti anak ibu tanya, anak bapak tanya, mak, ya Allahumma ajirna minan nar itu apa artinya? Jangan transit, jangan transit, jangan transit.
Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Siapa yang tak punya dosa? Ibu banyak dosa, bapak banyak dosa. Ustaz Somad, man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak dosanya? Sampai hati kalian. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan segala silap salah dosa Abdul Somad? Udah selesai, pulang kita. Tadi saya mulai jam 9. Ustaz Abdul Somad di mana-mana tausiahnya 60 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat kita bisa menjaga ukhuwah yang kedua, jaga persatuan di masjid. Subuh besok bisa jumpa di masjid? Awas kalau tak datang. Makanya anak-anak muda ini pakai jaket tulis belakang Biker Subuhan. Biker Subuhan Batam inilah yang menjemput saya ke hotel pertama kali. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Besok Ustaz kami jemput pakai motor ya, jangan naik mobil. Ya. Besok pagi datang mereka naik motor. Ustaz duduk di belakang, mau diboncengnya saya di belakang. Mana saya mau? Enak aja, aku yang bawa. Saya bawa ke tempat pengajian. Saya tengok belakang, hilang mereka. Biker Subuhan tahun yang ketiga Batam. Mudah-mudahan biker Subuhan yang ada di seluruh Indonesia semakin bersemangat. Amin. Begitu zuhur, tak ada mereka datang. Kenapa kalian tak zuhur, tak ke masjid? Kami khusus subuh aja Pak Ustaz. Sedangkan sholat subuh yang paling berat melawan tidur, sholat subuh paling berat melawan kantuk, melawan gelap, bisa mereka datang. Apalagi zuhur, asar, maghrib, isya. Itu maksudnya. Biker Subuhan ini rata-rata saya tengok anak muda semua. Allahu Akbar. Yang tua-tua kenapa tak ikut Biker Subuhan? Karena Biker Subuhan ini rata-rata motor besar. Yang tua-tua naik sepeda ontel. Maka kalian buatlah apapun nama komunitasnya, semuanya berakhir di masjid. Pencinta iguana ke masjid, pencinta kodok ke masjid, pencinta orangutan ke masjid, pencinta binatang dan hewan. Apakah orang yang mencintai binatang masuk surga? Seorang perempuan, wanita tunasusila, ketika mau minum, ditengoknya ada seekor anjing menjulurkan lidah, tidak ada timba, sumurnya dalam, dibukanya sepatu kulitnya, dia masukkan ke dalam sumur, diberikannya air kepada seekor anjing. Perempuannya nakal, jahat, pelaku dosa, binatangnya antit, anjing. Timba mengambil air minumnya, sepatu kotor, bau, busuk, tiga-tiganya tak baik. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Perempuan itu diampunkan Allah dosanya. Kenapa ya Rasulullah? Karena ada kasih sayang dalam hatinya. Tak sampai hati melihat anjing kehausan. Ini ajaran Islam, damai, kelembutan, kebaikan. Kalau seekor anjing saja kau selamatkan masuk surga, apalagi kau menyelamatkan anak manusia. Masih ada yang terjebak dengan riba, selamatkan. Masih ada yang terjebak dengan narkoba, selamatkan. Masih ada yang terjebak dengan ganja, selamatkan. Jangan masuk surga sendirian. Surga terlalu luas kalau kau sendirian. Ini sekarang ada orang mengkapling-kapling surga. Di surga itu cuma dia bertiga aja. Dia, bininya, mertuanya. Apa ini? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta masuk surga, mintalah surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Kita semua insyaallah masuk surga Jannatul Firdaus. Ud'uni astajib lakum. Kalau kau minta kepada aku akan kabulkan doa-doamu. Tapi syaratnya adalah istiqomah salat di masjid. Bagaimana dengan musola Pak Ustadz? Musola itu masjid juga. Bagaimana dengan surau Pak Ustadz? Surau itu masjid juga. Bagaimana dengan langgar Pak Ustadz? Langgar itu masjid juga. Kenapa namanya beda Pak Ustadz? Mana aku tahu?
Asal ada sholat berjamaah 5 waktu di situ, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka itu adalah masjid dalam rangka menyambut tahun baru. Sudah lewat kan? Bulannya berapa nih sekarang? Ini sudah bulan Safar, guys. Berarti kesempatan Maulid Nabi lagi sekarang. Nanti Maulid Nabi dalam rangka menyambut Maulid Nabi, jangan sekedar tabligh akbar, jangan cuma pengajian, adakan lomba azan, setuju? Adakan lomba imam, setuju? Adakan lomba baca doa kunut, setuju? Adakan lomba tahfiz juz amma, setuju? Tapi Pak Ustadz, Batam kan hebat, itu Ananda Tidak Kori. Itu bukan pemain naturalisasi, itu asli putra daerah, akan menang nanti juara internasional insya Allah, amin. Tapi yang masih belum pandai ngaji masih banyak, kita selamatkan di masjid, di surau dan musola. Jangan sampai yang azan di masjid adalah muazin zaman bapak kita tahun 80-an dulu. Dia juga yang azan subuh, Allah Akbar. Anak-anak muda nilai ngazan dengan suara yang lantang insya Allah, amin. Kalian nanti akan ada yang jadi dandim, amin. Kalian akan ada yang jadi kapolda, amin. Bayangkan kalau kapolda yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung semua kapolres mengatakan siap. Betul. Bayangkan kalau panglima yang azan, hayya ala sholat, siap, kata mereka. Kami yang tak berseragam. Oh, jadi Ustaz tak punya seragam? Enggak, itu baju. Ini namanya batik. Batik dari mana? Batik Batam. Tak kalian tengok nah, gambar ikan itu. Mana ikan tadi? Kenapa hilang? Ikan apa ini? Ini namanya batik Batam. Jadi kalau ada orang terheran-heran bertanya-tanya, baju apa yang Ustaz pakai kemarin? Itu batik dari Batam. Maksudnya kalian belilah. Belum jelas nih berapa royalti untuk saya. Tapi ini membangkitkan ekonomi umat. Kalau ekonomi umat ini baik, kalau duitnya banyak, belanja ke warung tetangga, maka insya Allah masjid-masjid akan banyak bertebaran. Jangan mati sebelum bangun masjid. Ustaz Somad, nanti datang ke masjid kami ya. Masjid apa namanya Pak Haji? Namanya Masjid Fatimatuz Zahra. Nama bini saya tuh. Ini nama mak kami Pak Ustadz. Begitu bakti seorang anak. Duit banyak, dibangunkan masjid nama ayah, dibangunkan masjid nama ibu. Kalian anak-anak muda, bisnis kalian, usaha kalian, banyak duit. Tujuannya bangun masjid. Bu, ini bapak-bapak ini udah kuarahkan ini. Kalau banyak duit bangun masjid, banyak duit bangun masjid, banyak duit bangun masjid. Soalnya mereka kalau banyak duit tak bangun masjid, mereka akan buka cabang. Cabang toko lah. Jelas Bu. Sudah kuarahkan mereka ini untuk membangun masjid. Siapa imamnya? Nih imamnya. Mereka yang juara. Juara imam. Walaupun mereka polisi, walaupun mereka tentara, walaupun mereka babinsa, walaupun mereka babin kamtibmas, walaupun mereka dokter spesialis, walaupun mereka kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, mereka tetap bisa jadi imam. Kenapa? Karena waktu acara Maulid Nabi, mereka juara lomba imam antar kecamatan, se-kabupaten, se-provinsi, se-kota Batam. Amin. Pede mereka maju ke depan. Begitu dia diangkat jadi kepala dinas, ditengoknya surau langgar musola jelek, dia kumpulkan semua pegawai, ganti karpetnya, pasang AC-nya, cat dindingnya, ganti atapnya. Siapa jadi imamnya Pak? Saya jadi imam. Kau tak tahu, saya ini juara, ini penghargaannya. Tapi mohon maaf, saya sholat zuhur aja dulu. Kenapa? Karena waktu itu saya lomba imamnya imam zuhur sama asar gitu dia. Adik-adik, jangan langsung jadi imam subuh, berat. Memang 2 rakaat, kunutnya panjang. Latihan dulu zuhur. Imam zuhur nih enak, modalnya Allahu Akbar aja. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Saking groginya, Allahu Akbar. Kata kawan di belakang, Sami Allahu liman hamidah, bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti pelan-pelan latihan sambil nyetir. Kalau belum latihan sambil bawa motor, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berawal dari belajar, lama-lama terbiasa, Allah bisa karena biasa. Di mana kita jaga persatuan? Di masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok kawan tak ada, tengok tak ada, miss call tak diangkat, telepon tak diangkat, WA tak dibalas. Berarti udah innalillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kenapa tak sembahyang? Alhamdulillah rezeki udah lancar. Dulu waktu masih tak ada rezeki, subuh jumpa, zuhur jumpa, asar jumpa, maghrib jumpa, isya jumpa, witir jumpa, duha jumpa, tahajud jumpa. Pas ditanya, kok ini sebetulnya tidur di mana? Di masjid. Tapi begitu rezeki sudah lancar, orang melupakan masjid. Di masjidlah kita jaga persatuan. Makanya Nabi tak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu Nabi tanya, layan tahiyanna, mana si fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan. Kenapa tak datang sholat berjamaah? Layan tahiyanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang tak datang berjamaah. Layan tahiyanna, jangan ulangi lagi. Kalau mereka tetap ulang, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Nabi tidak radikal, tapi Nabi ingin kita datang sholat. Tidak ada satupun rumah yang pernah dibakar Nabi, tapi Nabi ingin mengatakan ramaikan masjid. Ini kenapa di Batam ini acaranya tidak dibuat di masjid? Kenapa di Batam ini pengajiannya di tanah lapang? Kenapa mesti di depan kantor wali kota? Jawabannya, kalau dibuat di masjid jamaah tak muat. Itu yang pertama. Kita sudah pernah buat di masjid terbesar di Pulau Sumatera, menyambut tahun baru 2 tahun yang lalu, betul? Acara live TV One, memang beda. Lalu sekarang kenapa di tanah lapang? Kalau ditanya kenapa Abdul Somad itu selalu tabligh akbar tanah lapang? Pertama, karena masjid tak muat. Yang kedua, ada beberapa anak muda yang takut ke masjid karena beberapa kawannya asal ke masjid 2 kali mati. Ada pedagang-pedagang, orang lalu lintas yang sebetulnya dari rumah tak ada niat mau mendengarkan pengajian, tapi kebetulan pas dia lewat, dia dengar ceramah, berhenti dia. Pas berhenti, sholat, masuk ke telinganya. Habis itu dia pergi. Boleh jadi itu yang menyentuh hatinya. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kau bukan penceramah, kalau kau bukan ustaz dan ustazah, tapi kau potong ceramah ini, potongnya bagus, bukan adu domba, bukan fitnah, mengajak sholat, mengajak bangun masjid, mengajak memakmurkan masjid, kau kirim ke grup-grup, kau sampaikan, boleh jadi pahalamu lebih besar dari pahala Abdul Somad. Betul? Apa betul pula? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menjaga ukhuwah? Yang pertama, jangan jadi korban berita hoax. Hati-hati, waspada. Bagaimana cara kita menjaga ukhuwah? Jaga persatuan dengan menjaga masjid, dengan istiqomah, sholat berjamaah. Istiqomah ini berat, Pak Ustadz. Memang berat. Yang ringan itu istirahat. Yang ketiga, rasakan perasaan saudaramu. Pintar-pintar merasa, bukan merasapin. Saya bisa merasakan perasaan Bapak sekarang. Saya pun bisa merasakan perasaan Ibu. Kok tahu Ustaz perasaan kami? Perasaan kira-kira kapan Ustaz diberhenti ceramah ini? Insya Allah jam 10 selesai. Setelah itu kita akan pulang ke rumah. Tolong Bapak pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke selimut tetangga. Betul, Bu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga,
Maka yang ketiga ini amat sangat paling penting supaya kita tetap bisa bersama, rasakan perasaan orang lain. Kalau pipimu dicubit, sakit, begitu juga pipi orang. Kalau tanganmu dicubit, dipukul, ditempeleng, sakit, begitu juga dengan orang. Makanya dalam Islam diajarkan la yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Siap menyayangi saudaranya, siap menyayangi tetangganya. Hati-hati ngamuk lakinya. Maksud sayang di situ perhatikan makannya. Tetangga ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kiri 40 rumah, ke kanan 40 rumah. Jengok, tengok, perhatikan. Tetangga Ustaz Somad, Ustaz perhatikan. Ada yang kurang beras, kumpulkan beras, kasih dia. Ada anaknya yang tak bisa minum susu karena tak ada duit, tolong dia. Ada yang tak ada bajunya. Ajaran Nabi Muhammad SAW, afsus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, kasih makan. Tasilul arham, sambung silaturahim, jangan putus. Kamu pikir kamu bisa masuk surga, hai Abdul Somad, dengan amalmu, dengan ceramahmu? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Tapi mak saya tak Islam Pak Ustaz, saya mu'alaf Pak Ustaz, keluarga saya tak Islam Pak Ustaz. Datanglah seorang muslimah menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummi qadimat wa hiya raghibatun. Itu mak saya datang mau menjumpai saya, tapi dia tak Islam. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, siliha, sambung tali silaturahimmu walaupun beda agama. Oh tiha, boleh aku beri dia hadiah, boleh aku beli dia makanan, boleh aku kasih dia kain. Kata Nabi, i'tiha, berikan dia makanan, berikan dia hadiah. Begitulah ajaran agama Islam, berlapang dada menerima perbedaan. Kalau sudah dalam masalah silaturahim, masalah kekeluargaan. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum. Jelas? Jadi kalau ada orang yang mengatakan ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, yang tak jelas itu saya apa dia? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini cakap saya jelas, sampai hari ini jam berapa selesainya jelas, sampai hari ini baju saya jelas. Saking banyaknya baju Ustaz Somad yang warna putih, ditanya orang, ganti baju lah Pak Ustaz. Makanya di Batam diganti baju dengan batik. Ini iklan ini memang beberapa menit sekali mesti diulang-ulang terus. Membangkitkan ekonomi umat. Begitu makan di restoran besar, oh bukan main, pakai mobil mewah, makanan terhidang banyak. Hitung. Begitu selesai hitung, langsung serahkan duit. Pak, sisanya ada 50.000, 100.000. Ambil aja, ambil. Dengan menunjukkan gelang emas rantai emas. Ambil semuanya, ambil. Begitu belanja ke warung tetangga, fakir miskin, yatim du'afa, susah melarat, bukan orang cari kaya. Dia cari duit itu bukan mau ganti rumah. Dia cari duit itu bukan untuk beli mobil. Dia cari duit itu untuk cari makan. Menawarnya minta ampun. Berapa ikan ini sekilo? Ikan ini sekilonya 30.000. 3.000 ya? Apa yang kau lakukan kepada saudaramu? Kau katakan kau Islam. Katanya puasa sunatnya Senin Kamis tak pernah tinggal. Katanya ke Makkah haji dan umrah. Apa makna puasa? Merasakan lapar saudaramu. Apa makna haji dan umrah? Memakai pakaian orang mati, 2 helai, putih tak berjahit. Jadi kalau sudah puasa sunat, kalau sudah haji dan umrah, mestinya kau lebih merasakan perasaan saudara, tetangga, kawan dan sahabat. Walaupun kau bolak-balik ke Makkah, walaupun puasa sunatmu tak tinggal, kalau kau zalim, aniaya, sekuritimu, supirmu, tukang cucimu, aniaya, kau makan keringatnya, kau makan tetes peluhnya, tak kau bayarkan gajinya, zalim, aniaya. Ittaqus zulma, jangan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Dia akan menjadi kezaliman pada hari kiamat. Salat sunatmu banyak, puasa sunatmu banyak, haji dan umrahmu banyak. Mereka akan mengantri sejauh mata memandang. Lalu apa yang terjadi?
Sholatmu diambil mereka, puasamu mereka ambil, hajimu mereka ambil, sampai akhirnya tak ada lagi yang bisa dibayarkan. Karena kau tak bisa menyogok, karena kau tak bisa bayar dengan uang, semua dibayar dengan amal. Akhirnya dosa mereka ditimpakan kepadamu. Orang yang kau pukul kepalanya, orang yang kau bunuh, kau habisi nyawanya, orang yang kau geser sempadan tanahnya, orang yang kau makan gajinya, orang yang tak kau bayarkan tetes 10 keringatnya. Jangan zalim, jangan aniaya. Siap menjaga saudara kita? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sementara. Orang kaya mati. Orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati. Yang tak ganteng memang tak mati, tapi setengah mati. Kita semua akan menghadap Allah. Ada yang menghadap Allah bawa mobil, ada yang menghadap Allah bawa kawan. Ibu masih sehat? Ibu masih semangat? Ibu masih semangat? Seandainya bapak ini mati, ibu mau ikut? Saya tanya sekali lagi, kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Jelas. Apa yang akan kita bawa mati kalau bukan illalladzina amanu wa amilus salihati. Hanya iman dan amal saleh. Tanamkan dalam hati kami iman ya Allah, supaya kami bisa menghadap Engkau membawa iman dan amal saleh. Walaupun masjid dibangun, walaupun panti jompo dibangun, walaupun sedekahnya banyak, kalau imannya tak ada, apakah bisa kita menghadap Allah tak membawa iman? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang mati tak membawa iman, dia tengok kambing berubah jadi tanah, dia tengok lembu berubah jadi tanah, dia tengok sapi berubah jadi tanah, lalu dia berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah. Maksudnya apa? Andai aku dulu binatang, maka aku akan berubah jadi tanah. Kita tidak berubah jadi tanah. Pilihan kita cuma dua. Kalau kita beriman dan beramal soleh, surga tempat kita. Tapi kalau kita ingkar kepada Allah, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Perbaiki syahadat. Makanya sebelum akad nikah, apa kata Pak Kua? Syahadat dulu ya Pak. Ikut saya ya. Kata calon mertua dengan calon menantu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi hati ini bolak-balik, Bu. Hati ini bolak-balik, Bang. Hati ini bolak-balik, Pak. Yusbihu mu'minan. Berapa banyak orang yang tadi pagi beriman, wa yumsi kafiran, malam ini kafir. Wa yumsi mu'minan. Berapa banyak orang yang malam ini beriman, besoknya mati kafir. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Wa la tamutunna illa wa antum. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Allah makhtim lana bi husnil. Makanya setiap pergeseran waktu kita diajarkan mengulang syahadat, mengulang syahadat. Tidur nanti malam, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca, nanti tidur. Begitu terbit fajar kita diulang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang azan siapa? Handphone. Nama handphonenya apa? Smartphone. Handphonenya cerdas, orangnya bodoh. Handphonenya cerdas, setiap waktu sholat dia azan, yang punya handphone tak sembahyang. Sampai zuhur, tergelincir matahari, azan dia lagi. Hayya 'alas shalah. Condong matahari, azan. Tenggelam matahari, azan. Sempurna malam, azan. Tahajud tengah malam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Itulah mengapa kita ulang syahadat itu sehari berapa kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa, tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, hajat, sholat sunat wudu. Supaya apa? Supaya mati saat itu ucapan yang terakhir, la ilaha illallah. Mudah kita. Karena apa yang kita cakapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita dengar, apa yang kita tengok. Satu, apa yang kita cakapkan. Dua, apa yang kita pikirkan. Tiga, apa yang kita renungkan. Empat, apa yang kita tengok. Lima, apa yang kita dengar. Itulah nanti yang akan masuk ke alam bawah sadar kita, di ruang ICU, terbujur kaku, di rumah sakit, di dalam kamar, saat kita akan mati. Yang kita dengar adalah la ilaha. Mudah ibu bapak membisikkan ke telinganya. Mudah-mudahan nanti yang membisikkan ke telinga kita adalah anak yang dulu kita azankan 30 tahun yang lalu. Dibisikkannya ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Tapi kalau pikiran kita tidak ke situ, ketika dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah, mana surat tanya? Na'udzubillah. Masya Allah, udah jam 10. Saya walaupun tak saya tengok jam ini, bisa tahu saya udah 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Terasa kesemutannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kalau kita jaga ukhuwah, maka tegaklah marwah. Pak Ustaz, jangan sebut-sebut marwah. Kenapa Pak? Marwah itu bini saya. Kalau kita sholat berawal dari Hajar Aswad. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Kita umrah bulan Februari. Umrah bersama Ustadz Somad bulan Februari. Umrah akbar 2000 orang dalam kurung ongkos masing-masing. Tawafnya dari Hajar Aswad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau sa'i dari sofa ke Marwah, pula sofa ke tempat tidur. Dari sofa ke Marwah. Apa arti Marwah? Marwah sudah jadi bahasa orang Melayu. Marwah artinya martabat, kehormatan, kemuliaan, keagungan, kebesaran. Kita tidak akan sampai ke Marwah kalau tidak berawal dari